Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu fi kitabihi Ayyuhal Walad. Qala ayyuhal walad ij'alil himmata fir ruh wal hazimata fin nafs wal mauta fil badan li'anna manzilaka al-kubru al-qabru wa ahlul maqabiri yantadhirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim iyyaka thumma iyyaka an tasila ilaihim bila zadin. Qala Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu hadhihi al-ajsadu imma qafasu tuyuri wa imma istibalud dawab fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta in kunta minat tuyur al-ulwiyah fahina tasma'u ini qabl irji'i ila rabbiki tatiru sa'idan ila an taq'ada fi a'ali burujil jinan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtaza arsyur rahmani limauti Sa'd bin Mu'adz wal iyadzu billahi ta'ala in kunta minad dawab kama qala Allah ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall fala ta'manin tiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar. Waruya annal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala u'tiya syarbatan min ma'in baridin falamma akhadha al-qadaha ghusya alaih wa saqata min yadih falamma afaqa qila lahu ma laka ya Aba Sa'id qala dzakartu umniyata ahlin nar hina yaquluna li ahlil jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah ayyuhal walad. Wahai anakku. Di sini Imam Ghazali akan menjelaskan tentang bagaimana kita itu memuhasabah diri kita. Bagaimana kita sebagai manusia memposisikan diri kita sebagai hamba. Ij'alil himmah firruh. Jadikanlah himmah. Himmah itu maknanya bisa cita-cita, bisa maknanya juga bisa harapan. Himmah juga bisa bermakna keinginan, bisa semangat, hasrat, kekuatan, ambisi. Itu maknanya himmah. Imam Al-Ghazali mengatakan ij'alil himmah, jadikanlah himmah firruh, itu ada pada ruh kalian. Jika kita menjadikan himmah itu di dalam ruh kita, ya, meskipun badan kita sakit, kita akan tetap semangat. Walaupun kita sakit, kita tetap semangat. Dan nantinya ke depannya itu adalah ketika kita menjadikan himmah di dalam ruh, nanti akan tumbuh yang namanya mahabbah, kecintaan. Maka rasa sakit akan hilang. Rasa lelah akan hilang. Karena apa? Kita sudah meletakkan hasrat kita, ambisi kita pada ruh kita. Meskipun badan kita sakit, maka kita tetap semangat untuk melaksanakan ibadah. Wal hazimata fin nafs. Dan hazimah. Hazimah maknanya adalah kekalahan, ya, atau ketaklukan. Maknanya hazimah. Maksudnya apa? Di sini disebutkan, jadikanlah dirimu itu munhazimatun. Jadikan diri kita itu kalah. Jadikan diri kita ini kalah.
Maksudnya apa? Kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengalahkan diri kita. Hawa nafsu, syahwat bisa kita taklukkan. Jangan sampai ruh kita yang kalah. Seperti itu. Karena ada orang seperti ini, Ikhwah. Jika badannya sehat, males, apalagi sakit, ruhnya sudah rusak. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan wal mauta fil badan, dan jadikanlah maut itu ada pada badan. Kenapa? Li'anna manzilaka al al kubur al kubur, karena tempatmu itu ada di kubur. Jadi jadikan maut itu ada pada badan kita. Kita merasa maut itu sudah sangat-sangat dekat. Maut itu sudah berada pada diri kita. Jadi kematian itu sudah menyatu dengan diri kita. Maka dari itu ada istilah, sehebat apapun kita berlari meninggalkan kematian, maka kematian akan selalu menemui kita. Kita bersembunyi di lubang semut, kematian akan datang menghampiri kita. Kita bersembunyi di benteng yang kokoh, kematian bisa menembus benteng tersebut. Maka dari itu, sesuatu yang dekat dengan kita dan akan selalu mendekat kepada diri kita, itu adalah kematian. Maka jadikanlah kematian itu pada badan kita. Kita merasa kematian itu selalu dekat. Kenapa? Karena tempat kita itu dikubur, di kuburan. Sekarang ini hanya tempat rest area lah, bukan rest area. Ini itu tempat menanam. Dunia ini adalah tempat menanam. Tempat kita mencari bekal sampai nanti kita memetik apa yang telah kita tanam. Seperti itu. Wa ahlul maqabiri, dan orang-orang yang berada di dalam kubur itu yantadzirunaka, itu menunggu dirimu. Intadzara, menunggu. Mereka itu sedang menunggu kita, ikhwan. Fi kulli lahdatin, di setiap saat. Mata tasilu ilaihim, kapan engkau datang kepada mereka. Ini adalah nasihat untuk kita, bahwasanya kapan saja kematian itu bisa menghampiri kita. Maka dari itu, barang siapa yang meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka masuk surga. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Mereka yang sudah dikubur tanpa secara langsung, ya, mereka sedang menunggu kita. Dalam artian kita pasti menyusul mereka. Kita pasti menyusul mereka. Iyyaka tsumma iyyaka antasilu ilaihim bila zadid. Celaka ente, aduh, celaka. Nah, dua kalimat ini, hadzal kalimatan litahdzir wa qarrahu litakid. Maknanya ihdzar, ya, ya. Aduh, hati-hati, celaka. Celaka kenapa? Antasila ilaihim bila zadid. Kamu datang ke mereka, kamu menyusul mereka, tapi bila zadin, tanpa membawa bekal. Celaka, ikhwan. Celaka. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, hadhil ajsad, badan-badan itu, badan-badan ini, imma tuyur, kofasu itu artinya ini ya, kandang ya. Imma kofasu tuyur au itbalud dawa. Itbal kalau kofasu kandang burung, kalau itbalud dawab
itu kandang binatang melata gitu ya, kaki 4 maksudnya, hewan binatang ternak lah, hewan. Badan kita itu terkadang seperti sangkar burung, terkadang juga bisa menjadi kandang binatang, kata Abu Bakar Siddiq begitu. Kata Fakar, kata Imam Al-Ghazali, coba renungkan, pikirkan, finafsika, dalam dirimu, min ayyihi ma anta, dirimu itu termasuk yang mana tuh di antara kedua itu? Termasuk jasad kita ini seperti sangkar burung atau seperti kandang kambing misalkan begitu, kandang hewan. In kunta minat tuyuril ulwiyah, jika engkau itu termasuk burung ulwiyah gitu, yang terbang tinggi lah, fahina tasma'u, maka tatkala engkau mendengar tonina dibeli, engkau melihat dengung, suara desing, kau beli suara tabel itu bisa bermakna drum ya, atau gendang ya Pak. Tatkala engkau mendengar suara gendang, suara drum, tapi gendang sih maksudnya. Tapi maksudnya bukan suara drum asli ya, wah. Maksudnya itu isyarat itu ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bagaimana wahyu turun, Nabi menjawab salah satunya adalah seperti bunyi lonceng gitu. Itu seperti ya, bukan bunyi lonceng asli. Tapi Nabi paham itu bunyinya itu wahyu seperti itu. Apa bunyinya? Irji'i ila rabbiki. Sebutkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surat Al-Fajr ayat 28. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Tatiru sa'idan ila an taqa'ada fi a'ali burujil jinan, dan engkau terus terbang naik seperti itu ya, hingga ke kau duduk di buru jijinan, di tempat tertinggi di surga. Kau duduk di tempat tertinggi di surga. Buruj itu maknanya bisa menara ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah bergoncang apa arsyu ar-Rahman, arsnya Allah, min mauti, li mauti, sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan ya, arsy itu diriwayatkan gembira ketika rohnya Sa'ad bin Mu'adz itu dicabut. Akhirnya apa? Bayangkan saja, seorang sahabat wafat, ars berguncang. Masya Allah. Berarti itu sangat-sangat, rohnya itu sangat-sangat ditunggu. Sangat-sangat ditunggu. Di sini disebutkan dari hadis tersebut dapat kita dapat mengambil faedah bahwasanya ruhnya orang mukmin yang soleh itu bisa sampai ke tempat yang tertinggi gitu ya. Maka di sini pensyarah berdoa, Allahumma ja'alna fi zumratis salihin wa sa'ada ruhuna ila maqatil illiyin, maqamatil illiyin. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang soleh, dan ini bermakna ada ya, dan naikkanlah ruh kami sampai ke tempat yang tertinggi. Amin ya Allah, amin wa alamin.
Maksudnya gimana tadi jasad kita ini seperti sangkar burung. Jadi ketika sangkarnya rusak, burungnya terbang. Ketika jasad kita sudah wafat, ruhnya terbang naik ke atas ke langit. Nah, seperti itu. Itu yang sangkar burung. Wal billahi ta'ala. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah. In kunta minad dawab. Kalau kamu itu termasuk seperti hewan ternak. Gitu ya. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179, ulaika kal an'ami, mereka itu laksana binatang, bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat lagi. Bayangkan ya, wah. Sesat itu dinisbatkan kepada manusia. Tapi sebelum dinisbatkan kepada manusia, bayangkan, mereka disamakan dulu seperti binatang. Ulaika kal an'am, seperti binatang. Binatang mending, nggak punya akal. Tapi manusia kalau disamakan dengan binatang, berarti itu lebih parah. Sudah punya akal tapi disamakan dengan binatang oleh Allah. Lebih-lebih lagi Allah menyebutkan balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Surat Al-A'raf ayat 179. Wala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Maka eh, tidak mustahil atau tidak bisa dijamin gitu ya, bahwasanya perpindahanmu dari pinggiran dunia itu bisa pindah ke dalam jurang api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara jiwanya itu seperti binatang. Nah, ini diberi contoh tentang bagaimana rasa takut ya, rasa takut ulama salaf terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya. Waruya, dan diriwayatkan Annal Hasan al-Basriya, sesungguhnya Hasan al-Basri rahimahullah taala u'tiya syarbatan. Hasan al-Basri itu diberi air gitu ya, segelas air lah, min ma'in baridin. Nah, dari air yang dingin. Gelasnya isinya air dingin. Falamma akhadal qadaha, maka tatkala beliau ambil tuh, qadah itu maknanya cangkir gitu ya, atau gelas ya, ya. Ketika beliau ambil cangkirnya atau maknanya diminum. Tapi kalau di sini tidak ada istilah diminum, masih baru diambil, baru diambil gelasnya, airnya dingin, baru ngambil, belum sempat minum. Gusya alaih, maka beliau itu gusya alaih itu maknanya pingsan. Imam Hasan al-Basri pingsan, hilang kesadaran. Wa kasaqata min yadihi, dan jatuh itu, gelasnya jatuh. Kemudian dilanjutkan, falamma afaqo, maka tatkala beliau bangun, siuman, sadar, qilalah, kemudian ditanya tuh kepada Hasan al-Basri, malaka ya Aba Sa'id, naon terjadi gitu kan, aya naon ieu, kunaha maneh Aba Sa'id, ada apa gerangan ya Aba Sa'id, kok bisa kamu pingsan gitu. Qala, maka Imam Hasan al-Basri menjawab, qala dzakartu umniyata ahlin nari hina yaquluna li ahlil jannah
Apa kata Imam Hasan Al Basri? Aku keinget gitu ya. Tadi pas megang gelas yang dingin itu aku keinget umniyat yahlinar, angan-angan, cita-cita, keinginan gitu ya. Angan-angannya penduduk neraka. Ina tatkala yakuluna, penduduk neraka berkata li ahli jannah, penduduk neraka berkata kepada penduduk surga. Nah ini kalau kita baca tentang riwayat tentang neraka ya kok ya, penduduk neraka itu melihat penduduk surga sedang pada minum gitu. Penduduk surga sedang pada minum. Nah maka penduduk neraka itu sudah disiksa, tidak dikasih minum, disuruh menonton, disuruh melihat orang yang sedang minum. Wah double sekali itu. Maka ini Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 50, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Orang-orang penduduk neraka mengatakan an afidu alaina minal ma, limpahkanlah kepada kami sebagian air, au mimma razaqakumullah, atau apa aja lah yang telah Allah berikan kepada kalian. Penduduk neraka sampai ketika diberi tontonan penduduk surga minum air gitu, wah udah kasih air sedikit aja atau apa kek yang telah Allah berikan, saking banyaknya nikmat di surga, udah apa aja lah berikan. Seperti itu. Itulah gara-gara atau penyebab Imam Hasan Al Basri pingsan ketika sedang megang gelas yang dingin. Beliau keingat, ya Allah, penduduk neraka itu sampai sekali nggak bisa minum, sampai minta-minta. Wa fihi dalalatu ala annal jannah fauqan nar. Ini juga ada dalil bahwasanya surga itu di atas neraka. Fa yaqulu ahlul jannah li ahli nar innallaha harramahuma alal kafirin. Kemudian nanti penduduk surga berkata kepada penduduk neraka, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya alal kafirin, atas orang-orang kafir. Wa ma jaa fi haqqi Abi Lahab anu yasqa min naqrati ibhamihi ma'an baridan kullu lati isnin li farhi bi dhuhri Nabi sallallahu alaihi wasallam falasifir anna dzalikal ma' minal jannah. Adapun riwayat yang menyatakan bahwasanya Abu Lahab itu diberi air ya kok ya. Abu Lahab itu kan disiksa, akan tetapi beliau itu setiap hari Senin itu diberi air dingin seperti itu. Kenapa beliau diberi air dingin? Karena beliau senang ya, bayangin. Beliau Abu Lahab itu senang ketika Nabi lahir. Lifarhihi biduhurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu senang. Nabi lahir beliau senang. Falaisa fil khobar, tapi di dalam khobar ini, di dalam riwayat tersebut, anna dzalikal ma'a minal jannah. Tapi di dalam khobar tersebut, air yang dimaksud itu bukan air dari surga. Seperti itu. Itu air dingin biasa. Nggak bisa sesuatu yang di surga dinikmati oleh penduduk neraka, nggak bisa. Seperti itu. Bayangin Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi. Setiap hari Senin dikasih air dingin ya. Bayangin kalau kita senang dengan kelahiran Nabi. Bagaimana cara kita senang dengan kelahiran Nabi? Ya salah satunya adalah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dengan cara membaca sirah nabawiyah, dengan cara mengikuti akhlak Nabi, perilaku Nabi, dengan cara mengkaji, dan itu semua. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya eh, senang di ucapan saja. Seperti itu. Nah, ini adalah nasihat yang ke-10 yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Di sini ada beberapa tambahan. Sebentar, sambil jika kalau ada yang ingin bertanya silahkan langsung ya, ya. Bisa via chat, japri atau raise hand. Sambil Al-Fakir sedikit ulik di dalam syarahnya.
Kemudian di sini pensyarah yakni Syekh Abdurrahman itu mengutip satu riwayat ya. Wa'lam ayyuhal akh annal wa ketahuilah wahai saudaraku anna annal qabra sesungguhnya kubur itu ya takallamu lil mayyiti itu ngomong ke jenazah hina yudau fihi tatkala si mayit ditaruh di dalam kubur kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al qabru kubur itu yatakallamu berbicara lil mayyiti kepada mayit kubur itu berbicara kepada mayit ketika hina yudau fihi ketika si mayit itu diletakkan di dalam kubur di dalamnya fayaqulu maka si kubur itu ngomong gitu ya si kubur ini ngomong wai hatta ya bena adam ma gharraka bi alam ta'lam anni bait anna alam ta'lam anni baitul fitnah wai haka ini bahasa khusus ya ya istilahnya bisa wai apa wai haka atau waihan laka maksudnya celaka kamu celaka kamu anak Adam celaka kenapa magorrokabi apa yang telah melengahkanmu dariku apa yang membuat kamu itu lengah tidak sadar alam taklam bukankah engkau tahu ani sesungguhnya aku kata kubur baitul fitnah aku adalah rumah fitnah wa baitul zulmah rumah kegelapan wa baitul wahdah rumah kesendirian wa baitud dud rumah cacing ma gharqabi idza kunta tamurru bi faddadan apa yang membuat kamu lupa apa yang membuat kamu terperdaya dariku hingga dulu kau jalan melewatiku maksudnya di atas kubur ya soalnya dengan sikap sombong fa in kana muslihan Nabi lanjutkan apabila si jenazahnya itu muslihan orang yang baik gitu ya ajaba anhu mujibul lil qabri maka si jenazah itu menjawab si mujib itu menjawab lil qabri bagi si kubur fayaqulu maka mengatakan orang yang baik nih aro'aita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bagaimana pendapatmu itu ya aro'aita bagaimana pendapatmu apabila dia itu termasuk orang yang apabila si ininya baik ikhwah si jenazahnya baik maka si kubur nah ini akan ini bagaimana pendapatmu apabila dia si jenazah ini termasuk orang-orang yang menyuruh pada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran fayaqulul qabr maka si kubur menjawab ini sesungguhnya aku idan apabila yang demikian itu seperti yang disebutkan a'udzu alaika qadiran kalau misalkan orangnya seperti itu aku akan berlindung gitu ya a'udzu bukan a'udzu aku akan a'udzu ilai a'udzu alaika qadiran aku akan
berubah gitu ya ikhwah ya, menjadi hijau atau menjadi indah gitu ya. Wa ya'udu jasaduhu nuran, dan aku akan mengembalikan dan jasadnya si jenazah itu menjadi cahaya, jadi cahaya. Wa yas'adu ruhuhu ilallahi ta'ala, dan ruhnya itu akan diangkat gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ruhnya akan diambil. Wal faddad walladhi yaqdamu rijlan wa yu'akhiru ukhra kadzalika fasarru. Apa ini maksud dengan faddad? Sombong itu apa? Di sini disebutkan bahwasanya yang dimaksud sombong itu mendahulukan satu kaki dan mengakhirkan kaki lainnya gitu ya. Istilahnya sombong lah, dia merasa dirinya paling hebat. Nah, dari hadis itu kita dapat hikmah bahwasanya kubur itu juga menasehati kita ya, Ikhwah. Kubur itu juga menasehati kita. Bahkan sudah mewanti-wanti kita. Pas sudah masuk kubur, nanti kubur ngomong, ente kok nggak sadar gitu. Kemarin-kemarin waktu masih hidup kemana aja? Celaka kamu. Tapi kalau misalkan kita orang baik, itu kubur itu akan menjadi indah atau yang kita sebut dengan nikmat kubur. Itu. Sedangkan kalau naudzubillah ada seseorang yang buruk, kalau ada seseorang yang buruk, maka kubur itu seperti yang disebutkan oleh beliau sendiri. Ani baitul fitnah, wa baitul zulmah, wa baitul wahdah, wa baitul dud. Kubur itu adalah tempatnya fitnah, tempatnya kegelapan, tempatnya kesendirian, kesepian, kesedihan, tempatnya cacing atau belatung gitu ya, atau ulat. Itu untuk orang-orang yang buruk. Tapi kalau orangnya baik, si jenazahnya baik, maka kubur itu menjadi tempat yang indah, jasadnya nanti bercahaya, dan ruhnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian akan dijaga seperti itu. Semoga kita menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wah, kisah-kisah ini banyak sekali, Ikhwan. Kisah-kisah kematian ya. Bisa dibaca kisah-kisah tentang kematian. Kemudian disebutkan di sini ada faedah nih, mantap nih. Di sini disebutkan summa alam, dan ketahuilah min sunnatil Islam, termasuk bagian dari sunnah agama kita itu adalah ziaratu maqabiril muslimin, itu ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sunnah kecuali bagi perempuan. Perempuan ulama ada yang memakruhkan. Tapi itu babnya bab tentang mengurus jenazah ya, Pak ya. Mengikuti jenazah ke kubur. Tapi kata perawinya itu sendiri, larangannya tidak terlalu keras. Maka dari itu ulama kita ada yang mengatakan perempuan derajatnya sampai makruh begitu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berdoa, mendoakan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Begini ya, wah, kalau kita ziarah kubur ke orang kuburan muslim itu ada dua. Satu, mendoakan orang yang di dalam kubur. Kedua, mengingat kematian. Seperti itu. Ada dua. Kalau kita misalkan ziarah kubur ke non muslim, berduka lah istilahnya, misal teman kita, tetangga kita sedang dikubur, itu cuma satu, mengingat kematian, bukan mendoakan. Tidak boleh kita mendoakan apa, jenazah non muslim. Seperti itu. Yang kita doakan adalah keluarganya, semoga keluarganya tabah, semoga keluarganya sabar, seperti itu.
Baik, itulah pembahasan kita ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Isi bertanya, ya. Apakah sedekah itu harus selalu pakai niat dalam hati? Semisal memberikan sesuatu kepada saudara sendiri dan tidak diniatkan sedekah karena terbiasa memberi. Apakah termasuk sedekah atau hadiah? Sama aja. Hadiah itu termasuk sedekah. Hadiah, hibah itu termasuk sedekah. Apakah harus pakai niat? Ya pasti terbesit. Kita ngasih sesuatu pasti ada niatnya, ada terbesit gitu ya, Pak ya. Jadi nggak harus nawa itu, dalam hatinya nggak harus aku berniat memberikan, nggak perlu. Ketika terbesit melakukan kebaikan, begitu, itu sudah termasuk ibadah. Baca Al-Quran diniatin dulu. Aku berniat membaca Al-Quran. Lillahi ta'ala. Nggak perlu. Kan sudah terbesit ketika kita baca Al-Quran. Ah, mau baca Al-Quran. Nah, itu udah niat. Mau baca Bismillah. Dalam hatinya udah ada. Terbesit. Jadi niat itu minimal itu terbesit. Sama seperti ini puasa nih. Ketika sahur terbesit niat. Lagi sahur nih. Aduh bangun sahur. Makan. Terbesit dalam hatinya. Ya Allah aku sahur ini buat puasa besok gitu. Buat puasa Ramadan besok. Itu sah. Yang nggak sah itu bangun sahur, makan, tidur lagi gitu. Tidak terbesit sama sekali kalau dia untuk puasa. Jadi ketika amal-amal baik itu memang harus ada niatnya, tapi niatnya itu enggak harus lengkap. Ketika sudah terbesit itu termasuk bagian dari niat. Itu terbesit dalam hati, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Tapi asalnya memang kita takkid kita kuatkan dalam hati kita. Niat ngasih hadiah, ngasih sedekah seperti itu. Kita udah emang niat ngasih yang ngasih. Kurang lebih demikian. Oh ya, kemarin ada yang bertanya sekalian di sini tentang seperti ini Al Fakir kirim. Oh ya, tentang tahiyat ke sebelah kiri ya. Ini sambil Al Fakir bahas ya. Nah, ini dia. Tapi ini salah ya. Ini kok ke bawah ya. Ini aja deh. Itu yang bawah salah itu. Lihat di grup ya, Bang. Nah, itu kan ke kanan ya. Gimana kalau misalkan kebalik? Kaki kanannya yang masuk ke kaki kiri. Satu, ini harus perlu dipahami. Duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Duduk tasyahud awal. Tasyahud awalnya juga sunnah. Duduk tahiyat akhir dan tahiyat akhirnya juga itu fardu atau rukun. Itu rukun sholat. Perlu dipahami. Duduknya. Bukan tata cara duduknya atau bentuk duduknya. Adapun bentuk duduknya, hukumnya sunnah. Tawaruk itu yang ada di gambar namanya tawaruk. Tawaruk itu disunahkan hanya pada tahiyat akhir. Seperti itu. Bagaimana kalau misalkan kita itu duduk tahiyat akhir tapi pakai iftiroshi, bukan pakai tawaruk. Apakah sholatnya sah? Sah. Sholatnya sah. Seperti itu. Sholatnya sah. Tapi tetap yang diutamakan itu adalah tawaruk tahiyat akhir. Untuk duduk di antara dua sujud, untuk duduk di tasyahud awal, itu pakainya iftiroshi. Nah sekarang ini bisa di itu nih ya, kita edit sebentar. Al Fakir punya murid itu kidal ya, bukan kidal sih sebenarnya, itu orang karena orangnya ini saja ya. Terbalik gimana ini? Nah, gini betul. Nah, sekarang gimana kalau misalkan seperti ini? Terbalik. Kaki kanan yang dimasukkan. Satu, ini sholatnya tetap sah. Kalau dia bukan main-main ya, kalau ya. Kalau bukan main-main.
tetap sah. Kalau misalkan mohon maaf seperti ada anak yang Al-Fakir ajar itu TPQ anak SD itu kalau nggak salah dulunya itu karena kesetrum gitu. Jadi bagian kanannya itu sarafnya rusak. Jadi beliau kalau anak ini kalau duduk itu seperti itu. Yang bawah seperti yang bawah, kebalik. Jadi kaki kanannya yang dimasukkan, kaki kiri. Apakah sholatnya sah? Tetap sah. Dia bukan main-main, bukan bercanda. Karena tangan kanannya, bagian kanannya pokoknya ada kerusakan atau sarafnya lah. Nah, bagaimana dengan orang yang normal? Orang yang normal, tapi begitu seperti itu. Maka dia telah menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihukumi makruh seperti itu. Karena disebut sebagai apa sunnah kaifiahnya, maka sholatnya tetap sah. Wallahu alam. Al-Fakir sepengetahuan Al-Fakir sholatnya tetap sah. Tapi itu makruh gitu. Apalagi main-main sudah menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Nah itu bentukannya. Itu ada anak Al-Fakir seperti itu. Hasannya gimana diajarin nih, Al-Fakir sudah ajarkan. Ini kamu salah kakinya, tapi nggak bisa. Memang tangannya itu bagian kanan itu sarafnya rusak. Nah, beliau itu jadinya kidal, kidal terpaksa. Bukan kiri dari lahir sebenarnya, waktu kecilnya normal, tapi karena kalau nggak salah kesetrum gitu. Ada lagi, wah, Taib. Satu lagi, Taib, bagaimana menghadapi orang yang was-was? Sudah jelas berkali kita, tapi bertanya hal yang sama berulang. Contohnya gimana? Was-wasnya apa? Was-was itu kalahnya dengan kaidah al yakinu la yazalu bisyak. Itu. Coba dicontohkan was-wasnya seperti apa? Orang was-was dalam sholat kah atau was-was bagaimana? Ini ada di sini yang di was-was itu adalah wudhu sampai sholat juga perkara najis. Baik, ikhwah. Eh, orang was-was itu ada yang hati-hati, ada yang was-was. Kalau udah was-was itu udah kelewat, bukan hati-hati lagi ya, udah kelewatan seperti itu. Nah, orang yang was-was itu sebenarnya di cara mengobatinya itu dia itu harus yakin, diajarin yakin kalau apa yang dia lakukan itu sudah maksimal dan insya Allah sah gitu. Wudhu misalkan Al-Fakir itu sering hati-hati di niat membasuh wajah, apalagi kalau misalkan rame itu Al-Fakir agak lama, Al-Fakir itu agak lama di wudhu seperti itu. Ada orang wudhunya secepat kilat, ikhwan, mukanya yang penting basah, tangan yang penting basah. Nah, intinya itu bukan cepat, bukan lambat. Intinya itu adalah yakin. Maka dari itu, untuk orang yang was-was, itu kita ajarkan bagaimana dia yakin. Al-yakinu la yazalu bisyak. Kalau udah yakin, udah jangan ragu. Yang menang itu yang yakin. Gitu. Udah selesai wudhu, udah yakin kamu, yakin. Udah, nggak usah dipikirin. Jangan diikuti bisikan setan. Sholat juga sholat Allah. Baru. Sudah yakin, udah selesai. Jangan diikuti bisikan setan. Begitu juga najis. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang membersihkan najis atau yang lain sebagainya, harus yakin. Nah, penyakit orang was-was itu adalah keraguan.
Seperti itu. Solusinya gimana? Belajar tentang najis, bagaimana cara menghilangkan najis gitu. Udah tahu, praktekkan. Udah kalau misalkan udah hilang sifat-sifatnya, udah yakin najisnya hilang. Wudhu juga sama demikian, sholat juga sama demikian. Seperti itu. Orang was-was ini kadang mengikuti bisikan setan. Seperti itu. Beda dengan orang yang hati-hati. Orang hati-hati itu, dia itu istilahnya ya, hati-hati itu di awal doang. Gitu. Hati-hati itu ketika di awal pekerjaan. Nah, orang was-was itu di setiap gerakannya itu ragu gitu. Itu bahaya. Apalagi setelah sholat malah ragu lagi. Sedangkan ibadah kita itu didasari dengan keyakinan. Seperti itu. Jadi solusinya untuk orang yang was-was, kita punya teman was-was, kita beri pemahaman al yakin la yazalu bisyak. Kita beri pemahaman keyakinan tidak akan hilang oleh dengan keraguan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita doakan semoga teman-teman kita termasuk diri kita yang masih memiliki keraguan, semoga Allah hilangkan keraguan dalam diri kita. Semoga Allah jadikan itu semua jadi keyakinan, menjadi yakin. Seperti itu. Jadi ibadah kita yakin, kita sudah berbuat maksimal. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi ikhwah yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik, insya Allah kita lanjutkan majelis kita di pertemuan selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di malam hari ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah menjadikan diri kita lebih baik, Allah bersihkan hati kita, Allah tenangkan jiwa dan raga kita, Allah selamatkan diri kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan orang tua kita dari neraka jahanam, dari siksa api neraka. Semoga kita semua mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kubur, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ikhwah, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.